Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman dari Institut Agama Islam Al-Khair Pamekasan, dosen program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin. Lebih tepatnya pengampu mata kuliah Asbabun Nuzul semester 2 genap 2024. Sebelumnya sudah diisi dengan sejarah perkembangan Asbabun Nuzul, diisi dengan pengertian dan urgensi dari Asbabun Nuzul. Maka hari ini kami lebih masuk pada bagaimana caranya mengetahui Asbabun Nuzul ayat berdasarkan riwayah atau hadis dari Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah berdasarkan dirayah atau rasional, kritis dan kontekstual. Jadi secara umum metode mengetahui Asbabun Nuzul ada dua, berdasarkan riwayah hadis dari Nabi Muhammad SAW atau para sahabat. Berikutnya adalah berdasarkan dirayah, rasional, kritis dan kontekstual. Mengetahui sebab nuzul ayat tidak dapat dilakukan dengan asumsi atau tafsiran pribadi. Ia harus bersandar pada sumber yang dapat dipercaya. Mengapa? Karena asbabun nuzul merupakan bagian dari hadis. Jadi sudah pasti kasus-kasus yang terdapat pada permasalahan sebelum ayat turun tentunya tak bisa ditebak, tak bisa dikira-kira, tak bisa dikarang, karena kejadian yang sudah berlalu tentu sudah tidak bisa dirubah lagi dan tinggal terekam dalam buku-buku sejarah, buku-buku hadis, buku-buku yang sudah memuat dari Asbabun Nuzul itu sendiri. Kenapa Asbabun Nuzul tidak boleh dikarang? Karena Asbabun Nuzul masuk bagian hadis. Rasulullah mengatakan, ittaqul hadis illa ma'alimtum fa innahu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man kadzdzaba 'ala al-Qur'an min ghairi 'ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahwa berhati-hatilah terhadap hadis kecuali kalian ketahui. Kenapa berhati-hati pada hadis? Karena Asbabun Nuzul itu adalah bagian dari hadis. Tapi tidak semua hadis adalah termasuk Asbabun Nuzul. Karena siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dan siapa yang berdusta atas nama Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ini adalah sebagai warning, perhatian bagi siapa saja untuk lebih hati-hati, tidak dengan mudah menebak-nebak, mengarang-arang Asbabun Nuzul sebuah ayat. Seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zurqani di dalam kitab Manahilul Irfan, beliau mengatakan la yahillul qawlu fi asbabin nuzul illa birriwayah sama' mimman syahadu at-tanzil wa waqafu 'ala al-asbab wa bahasu 'an ilmihi. Yang artinya adalah tidak halal berbicara atau mengarang cerita tentang sebab turunnya ayat
kecuali dengan riwayat dan pendengaran dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat, memahami sebab nuzulnya, dan mencari meneliti tentang ilmunya. Memang tidak diperbolehkan menceritakan sebuah kasus yang sudah terjadi dengan cerita yang tak sama. La yahillul qaul, tidak boleh mengarang. Ada 5 cara untuk mengetahui sebab nuzul ayat. Seperti yang dikatakan oleh Zurqani, berikut adalah cara-cara yang benar dan ilmiah untuk mengetahui sebab nuzul ayat. Satu, melalui riwayat yang sahih dari Nabi atau sahabat. Cara utama dan paling otentik adalah melalui riwayat-riwayat sahih. Bisa dilihat tentu melalui kitab-kitab mu'tabarah, kitab-kitab induk seperti kitab-kitab hadis sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafsir-tafsir mu'tabarah seperti tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, dan kitab khusus yang memuat asbabun nuzul seperti asbabun nuzul Al-Wahidi, seperti Lubabun Nuqul fi asbabun nuzul punya Asyuyuti. Yang nomor 2, cara mengetahui sebab nuzul adalah diriwayatkan oleh perawi yang menyaksikan langsung kejadian. Ini dialami oleh para sahabat, karena yang menyaksikan turunnya ayat, menyaksikan turunnya sebuah peristiwa permasalahan sebelum ayat turun adalah para sahabat. Yang keempat adalah melalui perbandingan beberapa riwayat. Kadangkala ada beberapa riwayat berbeda tentang sebuah turunnya atau satu ayat. Dalam kasus seperti ini dilakukan pendekatan, melakukan tasabbut, penelitian validasi sanad, menggabungkan riwayat jika memungkinkan, jamak riwayah, kemudian memilih yang paling kuat dan sesuai konteks sejarah. Karena dalam satu ayat kadang ada banyak riwayat, ada 2 riwayat, bahkan sampai ada 3 riwayat. Tentu riwayat-riwayat yang lebih dari satu memiliki sanad dan sumber yang berbeda, memiliki kekuatan dan kepercayaan sanad yang tak sama, maka ketidaksamaan periwayatan perlu dijamu, perlu ditarjih, mana yang lebih akurat akurasinya, mana yang lebih tepat dan kuat dalam mewakili daripada asbab nuzul itu sendiri. Nomor 5 adalah melalui analisis konteks historis dan bahasa. Jika tidak ada riwayat eksplisit, sebagian mufassir menggunakan pendekatan kontekstual dan linguistik untuk memperkirakan sebab nuzul, meskipun ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak dijadikan dasar utama kecuali diperkuat oleh riwayat. Walaupun menggunakan konteks historis, akan tetapi harus kembali mengecek ulang terhadap riwayat-riwayat yang masih kemungkinan ditemukan riwayat yang
ada masih kemungkinan ditemukan sumber-sumber yang meriwayatkan terhadap kejadian pada peristiwa subuh hayat.